Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah ya. Kalau misalkan sehat. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir, semuanya sehat. Berarti harus bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul, tentang hak dan kewajiban. Lalu ada yang mau menyampaikan atau masih ingat nih apa pengertian dari hak dan kewajiban? Oke, Denny bilang hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Lalu, ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kalian sudah paham, tentunya masih ingat tentang bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi kita bisa lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas masih tentang hak dan kewajiban ya. Tapi nanti kita akan berdiskusi. Kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Terus nanti kita akan mendiskusikan tentang topik hari ini. Oke? Dan sesuai dengan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalau Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dan karena kalian ada 12 orang, Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ya, langsung saja dibagi kelompoknya ya. Baik, setiap orang sudah mendapatkan kelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dilingkarkan boleh supaya lebih enak diskusinya nanti. Ya, sudah mendapatkan posisi yang enak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sesuai dengan yang juga tadi sudah Ibu sebutkan, bahwa topik kita hari ini akan masih membahas tentang hak dan kewajiban. Tetapi ada yang lebih nih, tidak sekedar tentang teori hak dan kewajiban, tapi adalah tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Oke? Tapi masyarakat itu luas, betul? Betul. Nah, supaya lebih khusus dan masing-masing kelompok mendapatkan topik yang berbeda, Ibu akan mengerucutkan gitu ya bersama kalian tentu tentang anggota masyarakat ini. Oke, anak-anak, kita baru saja selesai menggali gitu ya anggota masyarakat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan kita sudah mendapatkan 4 bagiannya, yaitu anggota sekolah, lalu anggota kelas, ada anggota desa, dan juga anggota keluarga. Nah, sesuai nih dengan kelompok kalian yang berjumlah 4 kelompok, Ibu akan membagikan 4 bagian terkecil ini menjadi bahasan dari masing-masing kelompok kalian ya. Boleh nih anggota sekolah oleh kelompok 1, anggota kelas oleh kelompok 2, anggota keluarga oleh kelompok 3, dan yang terakhir anggota desa oleh kelompok 4. Siap? Jadi nanti temukan hak apa yang harus kalian lakukan sebagai anggota sekolah, anggota kelas, kemudian anggota keluarga, dan kewajiban apa yang harus kalian lakukan sebagai anggota tersebut, seperti itu ya. Jadi harus mencakup hak, harus juga mencakup kewajiban. Untuk hasilnya bisa kalian tuliskan sebagai acuan gitu supaya kalian tidak lupa apa yang tadi sudah kalian dapatkan. Boleh nanti
kalian sampaikan hasil diskusi dengan kelompok kalian di depan kelas supaya teman-teman yang lain tahu, karena kalian mendapatkan masing-masing satu topik yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, siap? Kalau sudah siap, diskusinya dimulai selama 15 menit. Silahkan. Ya, kelompok satu gimana? Kelompok satu udah beres? Belum ya? Baru sebentar diskusinya. Tapi udah dapat poin-poin? Mantap. Kelompok satu itu tentang apa? Tentang anggota sekolah. Anggota sekolah ya? Gimana? Ada yang sulit? Kewajibannya? Oke. Coba ibu lihat dulu. Untuk haknya, haknya udah ada 5 poin kalian dapatkan. Apa kewajiban sulit apa gimana? Kayak kelas gitu. Oke, ibu kasih contoh gini deh. Kalau misalnya nih kalian itu punya kewajiban untuk menjaga fasilitas kelas, terus kalian itu punya kewajiban untuk mengikuti tur yang dilakukan oleh sekolah. Kira-kira dari dua itu mana yang masuk ke lingkup sekolah? Betul. Sekolahnya kenapa? Karena lebih umum. Ya, jadi dari contoh ibu itu kira-kira bisa kalian tuliskan kewajibannya apa? Ayo. Iya betul, kegiatan. Jadi kewajibannya ya mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah. Ya, betul. Kayak gitu kewajibannya. Jadi kalau kelas itu lebih sempit, kalau sekolah itu lebih luas gitu. Yang bisa kalian rasakan dan harus kalian dapatkan sebagai anggota sekolah dari seluruh orang-orang yang ada di sekolah ya. Oke, ada bayangan lain? Oke, kalau begitu dilanjutkan ya. Ini sudah bagus sekali. Untuk haknya tinggal dilanjutkan di kewajibannya. Oke, kelompok 2. Gimana kelompok 2? Kelompok 2 tentang anggota kelas ya. Ada yang susah? Sudah sampai mana? Wah, sudah cukup banyak ini poinnya nih. Oke, belajar dengan tenang. Hak ya, mendapat bimbingan, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mendapat perlakuan yang adil, mempunyai teman, tidak dibeda-bedakan. Oke, kewajiban juga ada nih, mendengarkan guru, menaati tata tertib kelas, melaksanakan tugas, bekerja sama dengan teman. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2, tapi ibu mau tanya nih, ini nih hal yang menarik buat ibu, itu di poin yang hak ada tidak membeda-bedakan ya. Kenapa tuh kita harus mendapatkan hak tidak dibeda-bedakan? Ya, jadi karena setiap orang punya keunikan masing-masing ya. Ya. Oh gimana? Oh suka ada tapi yang membeda-bedakan. Gimana membeda-bedakannya? Oh kamu jangan duduk di sini, kamu nggak pernah main ke pasar malam katanya gitu. Betul ya, bagus sekali. Ini ada hak tidak dibeda-bedakan, luar biasa buat kelompok 2. Lanjutkan ya, boleh ditambahkan lagi kalau misalkan masih ada poin-poin yang mau kalian tambahkan. Sekarang kelompok 3, kalau tentang anggota keluarga ya. Oke, tentang anggota keluarga nih, kalian itu mengalami dari sejak lahir sampai hari ini, jadi otomatis tahu ya hak dan kewajiban. Coba gimana, ada kesulitan tapi coba mendapat kasih sayang, diberi makan dan minum, mendapat pakaian, boleh bermain, tempat tinggal, mendapat perawatan bila sakit, mendapat perlindungan, menghormati anggota keluarga. Bu, ya. Coba hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Lalu kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan ya. Menghormati anggota keluarga,
itu hak atau kewajiban? Kenapa hak? Ayo. Oke, kewajiban ya. Kewajiban, jadi untuk menghormati anggota keluarga itu adalah kewajiban. Karena kita harus untuk bisa menghormati anggota keluarga kita, baik itu keluarga inti ataupun keluarga yang lain. 4, gimana kelompok 4? Dari tadi Ibu perhatikan jadi kelompok paling rame. Semuanya aktif berdiskusi. Aktif ya. Coba Dinda kalau misalkan kewajiban yang belum tertulis di sini menurut Dinda apa? Kewajibannya adalah memilih. Kalau pemilu gitu ya, Din ya. Oke. Kalau dari Arvin gimana, Pan? Untuk hak, tadi kan udah kewajibannya sama Dinda. Hak gimana, hak yang belum kalian tuliskan di sini? Ini ada mendapat bantuan kan ya? Terus apalagi coba? Hak mengungkapkan pendapat. Siap, bagus apa? Nah, ini nih kelompok 4 tadi sudah Dinda sebutkan kewajibannya, sudah Arpan sebutkan haknya. Gimana, mau dituliskan? Setuju dengan pendapat teman-teman kalian? Setuju? Oke, kalau misalkan setuju, silahkan dilanjutkan diskusinya ya, kelompok 4. Baik. Ya, waktunya sudah 15 menit nih anak-anak. Bagaimana diskusinya sudah selesai? Kelompok 3 gimana kelompok 3? Sudah selesai? Mantap. Kelompok 1? Sudah. Ayo kelompok 2? Belum. Oke, sebentar lagi. Kelompok 4 gimana? Sudah? Mantap. Ayo kelompok 2 juga sudah. Rasanya jadi semuanya sudah melaksanakan diskusi gitu ya, dengan topik bahasan yang berbeda. Nah, sekarang sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kalau yang sudah selesai diskusi boleh mempresentasikan di depan kelas gitu ya, diwakilkan oleh temannya boleh, atau dibagi-bagi dengan kelompoknya untuk menyampaikan boleh. Siapa yang mau lebih dulu melakukan presentasi? Kelompok 3 dulu. Baik, nanti setelah kelompok 3 bergiliran ke kelompok selanjutnya ya. Nah, sekarang silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, diskusinya sudah selesai. Mempresentasikan ke depan juga sudah selesai ya. Dan Ibu ingin sampaikan ya apresiasi untuk kalian semua. Tadi Ibu perhatikan setiap orang bisa berdiskusi dengan baik gitu ya. Sudah berpartisipasi dalam kelompoknya dan hasil diskusinya pun sudah lumayan baik gitu ya. Kita sudah bahas tadi sama-sama di dalam kelompoknya masing-masing, mana yang sesuai, mana yang tidak gitu ya. Dan setiap kelompok itu memiliki kelebihan masing-masing. Tadi ada yang di kelompoknya ramai gitu ya, ada yang saling mengemukakan pendapat, ada juga yang tadi kelompoknya kebingungan gitu ya, ibu kok ini bingung nih antara contoh kewajiban sekolah atau kelas gitu ya. Nah, ada juga tadi yang sempat keliru, tapi semuanya sudah hebat gitu ya. Dan semoga setelah diskusi hari ini, dalam diskusi-diskusi berikutnya kalian bisa semakin berpartisipasi gitu ya, menyumbangkan ide-ide kalian terhadap topik diskusi yang ada. Seperti itu ya. Nah, karena kita sudah berdiskusi, otomatis sudah paham gitu ya apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyimpulkan nih kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, ada yang mau menyampaikan pendapat untuk mengemukakan kesimpulan? Ada? Boleh. Baik, kata Riki katanya kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita menjadi tahu, kita menjadi paham ya Ki ya,
kalau sebagai anggota masyarakat itu kita memiliki hak dan kewajiban gitu. Betul sekali, Ki. Lalu yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, Salsya. Oke, kata Salsya, kita akan mendapatkan hak kalau kita sudah melakukan kewajiban. Wah, tepuk tangan. Kata Rifki dan kata Salsya itu betul mewakili kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini ya. Jadi pertama kita jadi paham bahwa sebagai anggota masyarakat kita memiliki hak dan juga kewajiban. Lalu yang kedua, betul tuh bahwa kalau kita ingin mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Tapi bisa juga uh, ketika kita sudah mendapatkan hak, kita bisa melakukan kewajiban. Misalnya seperti tadi di keluarga gitu ya. Karena salah satunya adalah ketika kita sudah mendapatkan kasih sayang gitu dari keluarga kita, kita juga pasti akan melakukan kewajiban-kewajiban seperti sopan kepada orang tua gitu ya dan lain sebagainya. Tapi sopan itu harus pokoknya dalam keadaan apapun, sopan kepada orang tua itu harus. Oke. Dan yang ketiga nih, hal yang terpenting dari kesimpulan kita, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengetahui, memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, baiknya kalian gitu ya, bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah tahu kewajibannya ini, berarti kalian harus bisa melakukan kewajiban itu, baik sebagai anggota kelas, sebagai anggota sekolah, sebagai anggota keluarga, dan anggota desa ya, anggota masyarakat pokoknya secara luas. Lalu setelah kalian mendapatkan hak, mengetahui hak gitu ya, kalian bisa tahu nih ketika kalian mendapatkan hal yang tidak sesuai, saya tidak mendapatkan hak saya gitu. Jadi kalian juga berhak memperjuangkan hak kalian, apalagi kalau misalkan kalian sudah melakukan kewajiban dengan baik ya. Betul sekali. Jadi sepakat tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat yang sudah kita bahas tadi ya semuanya. Sepakat? Oke, mantap kalau begitu. Kalau misalnya sudah sepakat dan sudah paham tentang kesimpulan serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi anggota masyarakat yang luar biasa sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri. Oke? Oke. Mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat, dan Ibu akhiri